Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terkhusus buat Bapak Ibu guru yang mau mengikuti Bertes PPG di tahun ini. Kali ini saya akan membawakan soal-soal Bertes PPG tahun 2023 kompetensi pedagogik. Ini khusus untuk semua guru mata pelajaran ya yang mau mengikuti Bertes PPG tahun ini. Tanpa terkecuali ya Bapak Ibu ya. Kita langsung aja soal-soalnya kita lihat. Kompetensi pedagogi, kita lihat soal nomor 1. Pendekatan saintifik diterapkan agar peserta didik dapat menemukan pengetahuan secara mandiri melalui fasilitas dari guru. Pendekatan ini diterapkan agar pengetahuan yang didapat siswa tahan lama. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa A. Ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami. B. Konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menkonstruktif atau membangun dan menemukan pengetahuan sendiri melalui fasilitas dari orang lain. C. Pendekatan saintifik menghela aktivitas mandiri peserta didik untuk menemukan atau membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan yang membantu proses pembangunan pengetahuan tersebut. D. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memprioritaskan aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa. E. Pendekatan saintifik sesuai dengan teori perkembangan otak, hubungannya dengan fenomena belajar. Jawabannya adalah yang A. Ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Konstruktivisme adalah teori belajar yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengkonstruksi atau membangun dan menemukan pengetahuan sendiri melalui fasilitas dari orang lain. Pendekatan saintifik menekankan pada aktivitas mandiri peserta didik untuk menemukan atau membangun pengetahuan sendiri melalui kegiatan yang membantu proses membangun pengetahuan tersebut. Teori ini bertitik tolak dari pandangan bahwa ketika peserta didik terlibat dalam pembangunan pengetahuan secara mandiri, maka pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami, sehingga pengetahuan yang dapat lebih tahan lama. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut soal yang berikutnya. Penilaian yang paling dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan real siswa secara komprehensif adalah A. Penilaian objektif, B. Penilaian subjektif, C. Penilaian otentik, D. Penilaian produk, E. Penilaian berkesinambungan. Jawabannya adalah yang B. Penilaian subjektif. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Penilaian yang paling tepat untuk mengetahui kemampuan real siswa secara komprehensif adalah penilaian otentik. Penilaian ini dapat menggambarkan kemampuan real siswa secara komprehensif karena penilaian ini dilakukan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran dengan segala aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Jadi penilaian ini tidak hanya berupa laporan hasil ujian dan ulangan saja, tetapi segala aktivitas yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Kita lanjut soal yang berikutnya. Salah satu pertimbangan dalam pemilihan metode dan media pembelajaran agar pembelajaran di sekolah dapat berjalan sesuai yang direncanakan adalah A. Kesulitan materi, B. Karakteristik siswa, C. Sarana prasarana, D. Ketersediaan sumber, E. Kemampuan siswa.
Jawabannya adalah yang C, sarana prasarana. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Kita buat contohnya pembelajaran sejarah ya Bapak Ibu ya. Ada banyak pertimbangan berkait dengan pemilihan metode dan media pembelajaran dalam pembelajaran sejarah. Salah satu dari pertimbangan tersebut adalah ketersediaan sarana prasarana pendukung untuk implementasi metode dan media tersebut. Keberadaan sarana dan prasarana ini menjadi jawaban keterlaksanaan penerapan metode dan penggunaan media. Sebagai contoh, untuk mengembangkan metode pembelajaran dengan media PowerPoint, minimal harus tersedia aliran listrik, LCD harus ada, dan perangkat komputer. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut soal yang berikutnya. Pembelajaran sejarah merupakan pelajaran masa lampau. Pendekatan pembelajaran yang dapat dikembangkan yaitu A. Pembelajaran memungkinkan peserta didik melihat peristiwa masa lampau. B. Pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk dapat menelusuri peristiwa masa lampau. C. Pembelajaran memungkinkan peserta didik melihat peristiwa masa lampau. D. Pembelajaran di luar kelas dengan mengadakan pengamatan peristiwa masa lampau. E. Pembelajaran dengan menggunakan banyak media. Jawabannya adalah yang A. Pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk dapat menelusuri peristiwa masa lampau. Kita lihat pembahasannya. Mengingat pembelajaran sejarah adalah mengkaji peristiwa masa lampau, maka siswa perlu diberikan ruang untuk dapat menelusuri peristiwa masa lampau melalui berbagai sumber dan berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Kita lanjut soal berikutnya Bapak Ibu. Metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memilih dan menilai hasil karyanya sendiri seperti dalam portofolio dengan mempertimbangkan untuk A. Menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan. B. Siswa dapat segera memperbaiki hasil karyanya sebelum dimasukkan ke dalam portofolionya. C. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki semua karya-karyanya yang baik. D. Agar hubungan antara pendidik dan siswa semakin erat dengan adanya kerjasama tersebut. E. Mempelajari sendiri dan membantu pekerjaan guru dalam melakukan penilaian kemampuan belajar peserta didik. Jawabannya adalah yang A. Menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Kita lihat pembahasannya. Penilaian portofolio dapat digunakan sebagai teknik melatih tanggung jawab peserta didik terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dan sebagai alat untuk refleksi atas penguasaan materi. Peserta didik dapat memperbaiki karyanya yang belum mencapai standar tertentu. Kita lanjut soal yang berikutnya. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion reference. Yang bukan merupakan tahap metode criterion reference adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka akan dinilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah atau yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya.
Jawabannya adalah yang C, menganalisis kemampuan peserta didik. Kita lihat pembahasannya. Metode, kriteria, dan referensi yaitu tes yang mengasumsikan bahwa instrumen evaluasi atau soal yang digunakan telah dikembangkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Jawabannya adalah yang D. Beragam dan terpadu. Kita lihat pembahasannya. Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum terdiri dari dua hal, yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip-prinsip umum meliputi yang pertama, relevansi, yang kedua, fleksibilitas, yang ketiga, kontinuitas, yang keempat, praktis atau efisiensi, yang kelima, efektivitas. Prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum meliputi yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat belajar. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Demikianlah soal-soal pretest PPG tahun 2023 kompetensi pedagogik. Ini bagian yang ketiga, Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru dimanapun berada. Tetap semangat belajar. Salam sehat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.